Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berziarah di makam Rasul. Ini pintu masuk nomor 1. Dan ini pemakaman bagi di sebelah Masjid Madinah. Pemakaman para sahabat-sahabat Nabi. Biasanya habis sholat Jumat orang-orang berjalan di sini. Aku kalau berada di Madinah, aku ingat waktu baca artikel tentang para sahabat Rasul, 4 kisah sahabat Rasul yang sangat mengharukan, membuat air mata menetes. Kisah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan untaian harta yang sangat berharga. Di dalam kisah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada pelajaran, yaitu pengorbanan, keteguhan pada kebenaran, keberanian, hingga ada pula kesungguhan. Ini jalan ke makam Rasul. Kita di sini kalau waktu normal kita nggak boleh berhenti di sini lama-lama. Berhubung saat ini masih pandemi corona, jadi bisa berhenti sebentar di depan makam Rasul. Di sini kalau waktu normal berdesak-desakan karena pengen lama-lama di depan makam Rasul. Sebuah kisah dapat memberikan pelajaran yang sangat berharga. Kisah sahidnya Mus'ab bin Umar dalam perang Uhud. Mus'ab bin Umar telah mengislamkan separuh penduduk Madinah dan menyiapkan kota itu menjadi tujuan hijrah. Tapi kini ia harus mempertahankannya dari serbuan pasukan kafir Quraisy. Bersama sekitar 700 muslim lainnya, Mus'ab bin Umar bergerak menuju Bukit Uhud. Awalnya peperangan dimenangkan oleh umat Islam. Pasukan kafir Quraisy terpukul mundur. Sementara pasukan berkuda mereka tak bisa banyak membantu karena pasukan pemanah kaum muslim berada dan berjaga-jaga di atas bukit, siap melesatkan anak panah jika mereka mendekat. Menyaksikan pasukan kafir Quraisy kocar-kacir meninggalkan banyak ghanimah, muslimin merasakan mereka telah menang. Mereka pun mengumpulkan ghanimah itu. Melihat pemandangan di bawah, pasukan pemanah tergoda untuk turun. Kini sudah menang, mari bergabung dengan teman-teman di bawah, kata mereka. Kini tinggal 1-2 pemanah di atas bukit itu. Kita diperintahkan Rasul untuk tetap di sini, apapun yang terjadi hingga ada perintah turun. Kata-kata itu seperti tak didengar para pemanah, lalu pergi ke bawah. Melihat atas bukit kosong, Khalid bin Walid yang sedari tadi mengamati segera memberikan instruksi dalam sekejap. Pemimpin pasukan berkuda yang masih menyisir
mengomando pasukannya untuk memutari bukit dan menghantam pasukan Islam. Pengetahuan pasukan berkuda berhasil mendobrak pertahanan umat Islam. Pasukan kafir Quraisy yang sebelumnya tercerai-berai kini kembali. Mereka berbalik dan gantian menyerang pasukan Islam. Kondisi genting pada waktu itu. Tujuan kafir Quraisy dalam peperangan itu adalah menghentikan dakwah dengan melenyapkan pemimpinnya, Muhammad Rasulullah. Maka mereka mengonsentrasikan serangan untuk mencari Rasul dan bertekad membunuhnya. Kondisi ini disadari oleh Mus'ab bin Umar, maka ia pun mengibarkan bendera tinggi-tinggi sambil berkelipat ke sana kemari menghadapi musuh. Ia ingin mengalihkan konsentrasi pasukan kafir Quraisy agar tidak mengejar Rasul. Dan benar, banyak pasukan kafir Quraisy yang kemudian mengerumuninya, mengeroyoknya. Mereka terpancing untuk menjatuhkan bendera Islam dari tangan Mus'ab. Mus'ab bertarung dengan gagah berani hingga Ibnu Khaimah, salah seorang pasukan berkuda, menyerangnya dan menebas tangan kanannya. Tangan itu jatuh ke tanah berdarah-darah, tetapi Mus'ab seperti tak merasakan kesakitan. Ucapannya menggambarkan ingatannya akan nasib Rasul. Ia tidak mengadu, tetapi membaca ayat 44 dari surat Ali Imran. Lalu Mus'ab mengambil bendera dengan tangan kirinya, mengibarkannya tetap meninggi, namun kemudian musuh menebas tangan kirinya. Ia kembali mengulang ayat itu sembari membungkuk berupaya menahan bendera dengan kedua pangkal lengannya. Pasukan berkuda itu lantas menyerangnya lagi dengan tombak, menghujamkannya ke dada Mus'ab, maka jatuhlah duta Islam yang tampan itu. Ia gugur sebagai syuhada dan bendera pun roboh. Ketika peperangan usai, kafir Quraisy telah pergi. Para sahabat memeriksa satu persatu jenazah para syuhada. Betapa berdukanya Rasul dan para sahabat mengetahui Mus'ab telah syahid. Yang membuat pilu Mus'ab yang dulunya kaya raya lalu meninggalkan kekayaan itu, kini tak memiliki apapun, sebagian kain kafan. Ia hanya mendapatkan kain kafan pendek. Jika ditutup ke kepalanya, maka kakinya kelihatan. Jika ditutup ke kakinya, kepalanya kelihatan. Dan Rasul memerintahkan agar kain itu ditutupkan ke kepala Mus'ab. Memandang jenazah Mus'ab dengan mata yang basah, Rasul membaca firman Allah yang artinya di antara orang-orang mukmin terdapat orang-orang yang telah menepati janji mereka kepada Allah. Dan Rasul kemudian bersabda kepada jasad Mus'ab yang mengundang tangis siapapun yang mendengarnya. Dulu ketika di Mekah, tak seorang pun yang lebih halus pakaiannya, dengan lebih rapi rambutnya daripada engkau. Tapi sekarang rambutmu kusut, hanya dibalut sehelai burdah. 2. Kisah mengharukan azan terakhir Bilal bin Rabah. Sejak Rasul wafat, Bilal meyakini dirinya sendiri untuk tidak lagi melanjutkan azan di puncak Masjid Nabawi di Madinah. Bahkan
permintaan Khalifah Abu Bakar ketika itu, yang kembali memintanya untuk menjadi muazzin tidak bisa ia dipenuhi. 3. Kisah mengharukan syahidnya Hamzah bin Abdullah Muthalib, pemimpin para syuhada. Pada suatu hari, Hamzah bin Abdul Muthalib keluar dari rumahnya sambil membawa busur dan anak panah untuk berburu. Sejak muda, paman Rasul ini memang hobi dengan gemar berburu binatang. Setelah hampir seharian menghabiskan waktunya di tempat perburuan tanpa mendapatkan hasil, ia pun beranjak pulang. Sebelum kembali ke rumahnya, ia lebih dahulu mampir ke Ka'bah untuk melakukan tawaf. Sebelum sampai di Ka'bah, seorang budak perempuan milik Abdullah bin Jub'an menghampirinya seraya berkata, "Hai Abu Umaroh, andai saja tadi pagi kau melihat apa yang dialami oleh keponakanmu Muhammad bin Abdullah, niscaya kamu tidak akan membiarkannya. Ketahuilah bahwa Abu Jahal bin Hisham telah memaki dan menyakiti keponakan itu hingga akhirnya ia mengalami luka-luka di sekujur tubuhnya." Usai mendengar panjang lebar peristiwa yang dialami oleh keponakannya, Hamzah terdiam sambil menundukkan kepalanya sejenak. Ia kemudian membawa busur dan anak panahnya, kemudian bergegas menuju Ka'bah dan berharap dapat bertemu Abu Jahal di sana. Sampai di Ka'bah, ia melihat Abu Jahal dan beberapa pembesar Quraisy sedang berbincang-bincang dengan tenang. Lalu Hamzah mendekati Abu Jahal. Lalu dengan gerakan yang cepat ia melepas busur panahnya dan dihantamnya ke kepala Abu Jahal berkali-kali hingga jatuh tersungkur. Darah segera mengucur deras dari dahinya. "Mengapa kamu memaki dan mencederai Muhammad, padahal aku telah menganut agamanya dan menyakini apa yang dikatakan? Sekarang coba ulangi kembali makian dan ceramahmu itu kepadaku. Jika kamu berani," bentak Hamzah. Dan yang keempat, kisah Sa'ad bin Mu'ad, kematian yang mengguncang asri. Pada saat duta Islam Mus'ab bin Umair berdakwah di Yatsrib, Madinah, dan berhasil mengajak beberapa orang yang beriman pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Ini waktu umroh di pandemi corona dan cerita para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dijauhkan dari wabah penyakit yang namanya corona. Terima kasih.